Assalamualaikum lur, berjumpa lagi ya di channel Petani Muda. Pagi ini kita mau mereview tentang tanaman jagung kita lah lur. Yang kemarin kita tanam dengan tumpang sari dengan kacang hijau. Kemarin kan kita baru mereview tentang yang kacang hijaunya lur ya. Sekarang nih aku sempetin buat video tentang jagungnya nih lur. Ini tanaman jagung kita sekarang sudah umur 29 hari lur. Dan gimana cara perawatannya? Oh iya lur, ini aku tanamnya di musim kemarau yang ekstrim lur ya. Kenapa bisa ekstrim? Soalnya baru berapa itu 3 minggu kemarin itu tanahnya masih becek, tapi sekarang itu sudah ini lur, pecah-pecah. Nih. Tanah sudah pecah lur ya. Jadi ini kita tanam jagungnya di musim kemarau lur, dan di sini nggak ada perairan lur ya. Perairannya ini di sini cuma manual, pakai sistemnya kocor. Terus gimana ini perkembangannya kok bisa bagus kayak gini, dan gimana cara perawatannya, dan gimana cara menanggulangi penyakit-penyakitnya. Yang pasti tanam jagung itu yang pertama itu di ulatnya lur ya. Kalau musim ini tuh musim kemarau. Kalau masalah jamur dan lain-lain itu kalau di musim kemarau itu sedikit lebih mudah. Terus gini lur ya. Ini kita mulai dari perawatannya dulu lur ya. Ini perawatannya karena ini di musim kemarau, terus kekurangan air karena di sini nggak perairan dan perairannya manual. Sistem kocornya itu setiap minggu lur. Gini, minggu pertama itu kan sebagian kan sudah ada yang tumbuh, dan sebagian pasti belum tumbuh karena kan tanahnya kering lur ya. Jadi minggu pertama itu sudah dimulai kocor lur. Kocornya gini, walaupun masih kecil tapi kita sudah memakai pupuk lur. Pupuknya kita pakai pupuk urea. Takarannya itu dari 100 liter air kita kasih 1 kilo lur. 1 kilo urea itu toh. Karena apa? Karena itu nanti biar bisa mempercepat pertumbuhannya lur. Kalau kita cuma kasih air biasa itu nanti pertumbuhannya lelet. Terus manfaatnya lagi, yang tadi yang masih belum tumbuh itu kalau cepat dikocor itu, insya Allah nanti bisa tumbuh lur, dan bisa mengejar yang tumbuhnya pertama tadi. Terus yang minggu kedua kita kocor lagi lur, atau umur 13 sampai 14 sampai 15 hari lah. Itu kita kocor lagi yang kedua. Kalau di tanaman biasanya di umur berapa itu 10 sampai 15 hari itu kocor pertama ya lur ya. Tapi ini karena ini di musim kemarau dan kemaraunya ekstrim karena tanahnya sudah retak lebar-lebar itu toh. Itu kita spray lagi lur. Kocor bukan spray. Kocor lagi yang kedua. Terus Terus juga dikasih pupuk lagi lur. Pupuknya tapi lur, lebih tinggi kadarnya. Kalau tadi yang 100 liter itu cuma 1 kilo. Sekarang itu kita naikin lur. Dari 100 liter kita tambahi 1,5 kilo. 1,5 kilo sampai 2 kilo lah lur. Kalau pupuknya banyak. Kalau pupuknya cuma dikit, 1,5 kilo itu sudah cukup. Kita kocor lagi. Terus sistem kotornya gimana? Kalau aku sini pakai tangki lur ya, tangki yang 16 liter itu tuh ujungnya atau spoilernya itu aku buka, terus dicerotin gini kan keluar airnya segini lur ya, mungkin ujungnya itu tuh. Jadi ya cuma basah aja lur. Ini tuh yang sini sekitaran sini cuma basah aja itu sudah bagus lur. Dia sudah nanti akarnya bisa mencari sendiri.
nggak usah banyak-banyak nyiramnya, nanti boros di air lur, soalnya kan air kan susah lur ya. Terus yang minggu ketiga atau umur 21 hari, 20 sampai 22 hari itu kocor yang ketiga. Kita pupuknya beda lur, nggak urea lagi. Kita pakainya pupuk Posca. Kenapa pakai pupuk Posca? Karena di usia itu jagung sudah sudah bikin batangnya lur, terus sudah membuat batangnya walaupun masih dikit, dan kandungan pupuknya Posca itu kan meresamnya ke tanah kan lama, sekitar 3 mingguan baru bisa keserap. Jadi kita sudah kita kocor lagi dengan Posca. Tujuannya biar nanti pas pembukaan batang itu lur, pas menyerapnya itu. Sama takarannya kayak tadi yang pembuahan kedua, kita pakai 100 liter air kita kasih 1 sampai 2 kilo. Kalau pengen 3 kilo ya nggak apa-apa, tapi jangan banyak-banyak kelebihan lur ya, nanti boros di pupuk. Terus di minggu keempat atau ini sudah minggu keempat lur, karena 29 hari ini nanti mau dikocor yang ketiga. Ketiga lur ya. Nanti kocor ketiga itu kita gunakan pupuk urea lagi lur. Kenapa kok tadi urea terus Posca, kok ini urea lagi? Gini lur. Kenapa kita gunakan urea lagi? Karena apa? Kalau kita mengandalkan pupuk Posca atau TS atau yang lainnya itu kandungan yang N-nya kecil, itu lur, tumbuhannya itu nggak subur, tapi bagus emang di batang, kuat kokoh, tapi pertumbuhan lama, terus daunnya nanti sedikit kekuning-kuningan lur, nggak bisa hijau gitu loh. Tapi juga sehat kuningnya loh ya, nggak kuning kena jamur atau apa itu ya. Terus takarannya tadi sama, kita kasih 1 sampai 2 kilo per 100 liter. Jadi ini hitungannya itu irit lur ya. Dari sistem rabuknya itu toh. Karena kan kalau sistem kocor itu kan rabuknya sudah dicairkan dulu. Terus kalau dispraykan dikocorkan itu cepat meresapnya, beda kalau tabur. Kalau tabur kan dia menunggu pecah dulu lur ya. Kalau kalau urea kan terkena angin, kena embun-embun kan bisa bisa mencair. Tapi kalau TS, Posca dan pupuk granul yang keras itu lama lur ya. Itu sudah perawatannya gitu lur kalau di musim kemarau. Terus pengendalian hama itu atau penyepraiannya itu hitungannya sama lur, kayak kita nanam kacang hijaunya ini kan tumpang sari sama kacang hijau. Jadi ya kalau kita nyeprai kacang hijau, otomatis ini jagungnya juga keseprai lur ya. Jadi lebih irit di perawatan. Terus kalau kita jalan-jalan sebentar lur ya, mau lihat-lihat tanaman jagungnya. Ini kayak gini, ini kan serangan hama ulat lur ya. Ini kena ulat. Ini kelihatannya kan kalau di gini kan nggak ada lur ya. Ini padahal dia itu sembunyinya itu di bawah kotorannya. Ini kan kotoran lur ya. Ini kan ada kotorannya tuh. Yang bawah itu ada kotorannya, dia sembunyi di bawah kotorannya lur ya. Kalau cuma dilihat dari atas gini, itu kelihatan nggak ada, tapi dia itu sembunyi di dalam. Jadi langsung diurut gini lur. Yang bawah ini tuh dipite-pite gini atau dipitet-pitet ya Jawanya. Kalau ada kerasa gerunggel gitu tuh atau kasar-kasar gitu, ya itu berarti ada di dalamnya. Langsung pites gini aja lur. Kalau di dalam, kalau cuma di luar gini ya mending diambil terus yang dicites lur ya.
Jadi kita ambilnya manual aja lur. Nih kelihatan subur-subur lur ya. Alhamdulillah ini pertumbuhannya jagungnya. Ini sekitar berapa lur ya? Kita ukurnya pakai tangan aja ya, soalnya nggak ada meteran nih. Satu tangan gini ya, satu kilan gini, kalau aku 22 sampai 23 lur. Ini gini sampai gini aja ya. Berarti ini sudah sekitar 40-an lur. 40 sentinan ini. Sudah di umur 29 hari lur ya. Perkembangannya sangat bagus itu. Ini kalau dapat hujan itu lur, wah langsung seruput gitu pertumbuhannya. Soalnya nih kan hitungannya kan kekurangan air karena ya tadi sistemnya cuma sistem bocor perairannya. Makasih lur ya yang sudah subscribe tentunya. Kita kembangin pertanian kita lur. Kalau ada masalah bisa dirembukin. Nanti Kak bisa tanya jawab. Aku ya juga belum begitu mahir-mahir juga lur ya. Ini sambil belajar. Makasih yang sudah nonton, komen. Jangan lupa lur ya, yang belum subscribe-nya. Assalamualaikum.